Dua pemain keturunan baru susul proses Mauro Zylstra untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Terus ramai soal usia pemain timnas Malaysia U23 di saat membela timnya melawan skuad Garuda di Stadion GBK. Pelatih timnas Vietnam keciduk pantau laga timnas yang sukses lolos ke babak semifinal. Langkah cerdik Gerald Van Berg pantau pertandingan lawan asuhannya di partai semifinal kini mencuri perhatian. Ramai soal Arkan Fikri yang dipastikan akan absen di babak semifinal nanti. Kejutan Nathan yang kini punya klub baru pun ikut mencuri perhatian di halayak publik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Malaysia U23 yaitu Aisar Hadi kini mendapatkan sorotan. Pasalnya, ia saat ini dianggap melebihi pria di atas usia 23 tahun. Ya, timnas Malaysia diketahui sudah melawan timnas Indonesia di fase grup terakhir di Piala AFF U23 ini, di mana laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut tuntas tanpa gol hingga peluit panjang dibunyikan. Namun hasil imbang ini membuat tim Harimau Malaya Muda tersingkir dari perhelatan. Namun menariknya laga tersebut menyisakan sorotan kepada sosok Aisar Hadi, di mana gelandang milik Johor Darul Tazim itu sempat dianggap usianya sudah lebih dari 23 tahun. Hal itu dikarenakan pemain tersebut perawakannya berkumis dan rambut bagian depan cenderung habis. Namun ketika merujuk dari data Transfermarkt diketahui Aisar Hadi lahir pada 4 September tahun 2003, di mana usianya saat ini belum genap 22 tahun. Kecurigaan terkait usia pemain tersebut pun juga pernah dibahas oleh media Vietnam, yaitu The Tao 247 pada 2022 yang lalu selama perhelatan Piala AFF U19 di Indonesia. Lebih tepatnya lagi, rumor itu dihembuskan setelah timnas Vietnam dikalahkan oleh timnas Malaysia di babak semifinal, di mana timnas Malaysia saat itu menjadi juara dan Aisar Hadi terpilih sebagai pemain terbaik. Lalu media Vietnam itu pun percaya bahwa ada keanehan terkait usia sang pemain. Pelatih timnas Vietnam diketahui memang mengambil langkah strategis sejak awal turnamen Piala AFF U23 ini digelar dengan memata-matai tim tuan rumah yaitu asuhan Gerald Van Berg. Ya, sejak awal timnas Vietnam memantau pertandingan grup A yang dihuni oleh timnas Indonesia salah satunya. Pantauan itu berlangsung hingga matchday terakhir kemarin di saat timnas Indonesia menahan imbang timnas Malaysia dan melaju ke babak semifinal. Awalnya pada Selasa malam minggu kemarin, timnas Vietnam menjalani sesi latihan kedua di Jakarta untuk persiapan matchday pertama penyisihan grup, di mana sesi latihan tersebut berlangsung di hotel penginapan timnas Vietnam di Jakarta. Namun menariknya dalam sesi latihan itu tidak ada sosok Kim Sang-sik. Hal itu diketahui menurut laporan media Vietnam yaitu Bong Da. Menurutnya media tersebut, Kim Sang-sik ternyata menonton pertandingan timnas Malaysia kontra timnas Filipina dan timnas Indonesia kontra timnas Brunei Darussalam. Yang saat itu juga timnas Indonesia menang telak. Agenda tersebut disinyalir bagian dari antisipasi Kim Sang-sik untuk timnas Vietnam agar mereka dapat lebih siap untuk menghadapi lawannya, baik itu Filipina ataupun timnas Indonesia. Menariknya lagi, di laga penentuan grup A, tadi malam pun giliran asisten pelatih Kim Sang-sik yang turut menyaksikan laga skuad Garuda, di mana sorotan tersebut tertuju kepada Robby Darwish yang memiliki kualitas lemparan seperti seniornya, yaitu Pratama Arhan. Senjata paling tangguh yang ditunjukkan timnas Indonesia pada laga melawan Malaysia bukan datang dari kombinasi serangan, melainkan dari lemparan ke dalam keras dari Robby Darwish, tulis media Vietnam tersebut. Inilah yang menjadi sorotan paling istimewa dalam gaya permainan timnas Indonesia. Sebuah detail yang telah dicatat secara cermat oleh asisten Kim Sang-sik, jelas media itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengungkapkan soal dua calon pemain keturunan baru tim Merah Putih yang berpeluang tampil di laga uji coba melawan timnas Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada September mendatang. Semua tergantung proses di pemerintah dan DPR. Saya sendiri minggu depan akan menyampaikan nama-nama alternatif kepada Presiden, karena memang harus mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR, kata Erick Thohir. Ya, meskipun belum mengungkapkan identitas kedua pemain tersebut, namun ia memastikan bahwa keduanya akan menambah kekuatan di lini depan skuad Garuda. Seperti yang sudah saya katakan, mereka akan mengisi posisi penyerang. Untuk lini
tengah dan belakang, saya rasa sudah cukup dan masih bisa dirotasi, kata sang ketua umum. Ya, dengan bergabungnya kedua pemain baru itu, nantinya maka timnas Indonesia akan diperkuat 3 wajah baru dalam waktu dekat. Di mana sebelumnya ia juga telah mengonfirmasi bahwa penyerang muda FC Volendam yaitu Mauro Zylstra juga akan segera bergabung. Di mana nantinya Mauro Zylstra tidak hanya diproyeksikan untuk tim senior, akan tetapi juga untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Sementara itu, laga uji coba melawan timnas Kuwait dan Lebanon dijadwalkan sebagai bagian dari persiapan skuad Garuda menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktobernya. Di mana di babak tersebut, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan juga timnas Irak. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di laga pertama pada tanggal 8 Oktober dan melawan timnas Irak pada 11 Oktober-nya. Di mana sistem kompetisi menetapkan hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko. Sementara tim juru kunci dipastikan tersingkir dan posisi di peringkat kedua akan masuk ke babak kelima untuk kemudian melakoni 2 laga playoff di bulan November ini, di mana pemenang playoff akan melawan tim dari konfederasi lain demi 1 tiket ke Piala Dunia. Manajer timnas Indonesia U23 yaitu Ahmed Zaki Iskandar kini memastikan bahwa pemain skuad Garuda Muda yaitu Arkan Fikri tidak bisa tampil di laga semifinal pada Jumat mendatang. Hal ini dikatakan oleh Zaki di saat ditemui awak media di Mix Zone GBK setelah timnas Indonesia mengunci tiket ke babak semifinal. Belum bisa, kata Ahmed Zaki kepada awak media. Ya, diketahui timnas Indonesia lolos ke semifinal setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Sebagai juara grup A, timnas Indonesia kini akan bertemu juara grup C yang kemungkinan besar ditempati oleh timnas Thailand. Di laga semifinal yang menyisakan 4 hari lagi, kini timnas Indonesia pun juga terancam kehilangan satu pemain tengah lainnya yaitu Tony Firmansyah, di mana ia diragukan tampil setelah mendapatkan cedera melawan timnas Malaysia. Karena cedera yang dialaminya Tony yang bermain sebagai starter pun lalu diganti di menit ke-62. Tony nanti kita lihat lagi, ucap Ahmed Zaki. Ya, sebelumnya, setelah kemenangan 1-0 atas timnas Filipina pada Jumat yang lalu, Gerald Van Burg pun memuji pemain Arema itu sebagai pemain penting di timnya. Dalam pujiannya, ia memuji sebagai pemain kelas dunia. Saya pikir, dia adalah pemain kelas dunia. Saya pikir, jika Anda bisa melihat pemain lain seperti Arhan, saya pikir dia bisa bermain di klub besar. Karena saya pikir, dia punya kualitas yang besar, ucap sang pelatih. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Burg kini enggan untuk bersantai setelah berhasil membawa timnya lolos ke babak semifinal di ajang Piala AFF ini, di mana sang juru taktik langsung berencana mengintip permainan timnas Vietnam dan juga Thailand untuk persiapan di laga-laga berikutnya. Ya, timnas Indonesia kini sudah memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A, di mana hasil imbang tanpa gol kontra timnas Malaysia di laga pamungkasnya memberikan kepastian tersebut, di mana timnas Indonesia nantinya akan bertemu juara grup C pada babak semifinal, di mana saat ini status tersebut sudah diperebutkan oleh timnas Thailand dan timnas Myanmar. Di sisi lain, timnas Vietnam juga menjadi kandidat kuat lain untuk lolos ke babak semifinal. Namun tim asuhan Kim Sang-sik itu berpeluang bertemu Indonesia di partai puncak nanti. Dalam hal ini, Gerald Van Burg berencana mengintip kekuatan timnas Vietnam dan juga timnas Thailand ini. Sementara satu semifinalis lain yaitu timnas Filipina sudah dihadapi di babak fase grup kemarin. Mungkin saya akan pergi menonton pertandingan karena kemarin kami libur. Saya suka untuk melihat kedua tim bermain. Jadi mungkin saya akan pergi ke salah satu pertandingan, jelas Gerald Van Burg. Saya melihat beberapa highlight pertandingan tim lain di turnamen ini. Jadi saya tahu mereka tim yang bagus. Kami akan lihat pertandingan. Dan lusa saya akan menganalisa mereka. Mereka tidak akan bermain di semifinal jika bukan tim yang bagus juga, terang Gerald Van Burg. Nathan Cho Aon kini akhirnya resmi direkrut oleh klub divisi 2 Belanda yaitu Willem II Tilburg, di mana transfer ini rupanya dibutuhkan oleh tim berjuluk Super Kraken itu. Ya, Willem II Tilburg mengumumkan transfer Nathan tepatnya pada Senin malam kemarin, di mana mereka menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun bagi penggawa timnas Indonesia itu plus opsi perpanjangan setahun. Transfer ini sekaligus mengakhiri tanda tanya masa depan sang pemain di level klub. Ya, sebelumnya pemain berusia 23 tahun itu sempat dirumorkan akan gabung ke klub asal Denmark, yaitu Lyngby Bold Club, setelah kontraknya diakhiri di Swansea City. Namun hal tersebut gagal mencapai kata sepakat dari kedua pihak. Willem II Tilburg pun kini menjadi klub asal Belanda ketiga yang diperkuat oleh Nathan. Pengalaman Nathan di Liga Belanda serta jam terbangnya di pentas internasional bersama timnas
timnas Indonesia. Tentu menjadi salah satu alasan Willem yang merekrutnya. Super Kraken punya misi kembali ke Eredivisie setelah musim lalu terdegradasi dan kalah di laga playoff dari Telstar. Tidak hanya itu, Nathan juga dibutuhkan oleh Willem karena dapat aktif menyerang meski berposisi sebagai pemain bertahan. Hal itu diungkapkan oleh Frank Harkons selaku direktur teknik klub tersebut. Nathan adalah bek sayap dengan pengalaman yang dibutuhkan dan kemampuan menyerang yang kuat, yang sangat cocok dengan gaya bermain kami. Kami senang dia telah memilih klub kami, kata Harkons di dalam halaman resmi Willem. Dia juga masih relatif muda, yang berarti masih banyak ruang untuk berkembang yang sangat sesuai dengan visi Willem. Jelasnya menambahkan, itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.